Pemirsa, kabar masuknya varian baru virus corona ke Indonesia tentu sangat mengejutkan karena bersamaan dengan gencarnya upaya pemerintah program vaksinasi COVID-19. Pemerintah dan masyarakat harus bersatu melawan corona untuk mengakhiri pandemi. Kami hadirkan laporan khusus tim Delik awal mula virus corona di Indonesia dalam Bersatu Melawan Corona. Pemirsa, sudah 1 tahun sejak kemunculan virus corona di Indonesia. Per 26 Februari 2021 tercatat 1,1 juta kasus sembuh, 1,31 juta kasus positif, dan 35.518 pasien meninggal dunia. 1 tahun yang penuh perjuangan melawan pandemi COVID-19. Lalu seperti apa cerita mereka yang pertama kali divonis positif COVID-19? Bersama saya Louis Ayu, berikut liputan Melati Diah dan Widya Bayu Jati untuk Anda. Satu tahun sudah sejak kasus positif corona pertama ditemukan pada 2 Maret 2020 di Indonesia, masyarakat saat ini masih terus berjuang melawan wabah COVID-19. Sejumlah kebijakan pun ditempuh pemerintah untuk menekan penularan COVID-19, mulai dari pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, pelarangan mudik, new normal, hingga melakukan rapid test dan swab massal. Meski sejumlah kebijakan telah diambil, namun belum ada tanda-tanda pandemi segera berakhir. Ini artinya segala upaya yang diterapkan dalam rangka mengendalikan penyebaran COVID-19 masih belum memadai. Strategi komunikasi risiko kita harus terus ditingkatkan dalam berbagai aspek ya, karena strategi komunikasi risiko ini akan menentukan banyak hal dan terutama keberhasilan efektivitas dari program yang disampaikan pemerintah, yang dilakukan pemerintah. Inilah Sita Tiasumi, pasien COVID-19 pertama di Indonesia. Sita bersama ibu dan kakaknya dinyatakan positif COVID-19 pada 2 Maret 2020, diduga tertular dari warga negara Jepang. Kepada tim Delik, Sita menuturkan saat itu tidak mengetahui jika dirinya telah terpapar COVID-19. Nah, tiba-tiba tanggal 17-nya langsung drop. Jadi demam tinggi sampai 38,5 ke atas gitu, terus batuk kering yang nonstop, muntah, diare. Penciuman aku nggak hilang tapi justru terlalu kuat. Jadi tiap kali aku nyium bau makanan muntah, aku sampai nggak bisa makan gitu. Terus vertigo, joint pain, menggigil, keringet dingin. Saat mengetahui orang yang terakhir ditemuinya positif COVID-19, Sita langsung melakukan sejumlah tes hingga akhirnya ikut dinyatakan positif COVID-19. Pertama kalinya dinyatakan COVID-19 dan menjadi pasien pertama di Indonesia, Sita dan sang ibu mengaku kaget saat sejumlah petugas berpakaian APD lengkap menjemputnya. Ambulans disiapkan, dari situ di Rumah Sakit Depok itu kita sudah diperlakukan seperti kita corona, karena itu protokolnya kan. Jadi tentunya aku sama ibu tuh udah kagetnya setengah mati ya Mbak. Pasca diisolasi bersama sang ibu, Sita masih belum yakin bahwa dirinya positif COVID-19. Perempuan 30 tahun ini terkejut saat mengetahui dirinya dan keluarga menjadi sorotan publik. Cuman emang saat itu kita kayak ya udah kita afirmasi. Aku inget banget aku bilang ke ibu, Bu, aku yakin kok kita negatif. Ini pasti hanya harus kita lalui aja, pasti hasilnya negatif. Kita afirmasi ya, ibu bilang kita afirmasi hari Selasa udah keluar gitu. Itu kan Minggu jam 1 apa 2 pagi. Terus jam 6 pagi kita di swab, hari Senin ramai satu Indonesia. Perasaan khawatir dan takut juga terus membayangi sang ibu, Maria, kala dirinya divonis COVID-19 di usia 65 tahun. Setelah 8 hari diisolasi, saya sempat stres berat dan untung saya terus dapat kiriman oleh sahabat saya, buku gambar dan lukisan. Akhirnya saya banyak melukis, terus nari-nari, udah pokoknya kayak orang gila aja. Hari ke-11 kalau nggak salah saya benar-benar sujud gitu, terus marah juga, tapi marah sama Tuhan juga, tapi saya juga pasrah kalau aku harus mati ya udah mati daripada. Meski dinyatakan positif COVID-19 bersama sang anak, namun gejala yang dirasakan Maria sedikit berbeda. Itu
nafas yang batuk sedikit itu salah satu tanda COVID. Bukan saya mau nakut-nakutin, tapi ternyata itu, dan saya di ronsen sampai 2 kali, dan itu masih ada gitu ya. Jadi tapi badan itu kayak lemes gitu loh, kayak dipotong-potong nggak jelas itu. Pasca Sita dan sang ibu dinyatakan positif COVID-19, tak berselang lama Ratri Anindya, sang kakak, ikut dinyatakan positif COVID-19. Berbeda dengan adik dan sang ibu, Ratri tidak memiliki gejala ataupun keluhan apapun. Bahkan dirinya mengaku baru saja sembuh dari sakit. Itu sebenarnya saya waktu itu kondisinya sudah sembuh dari seminggu penuh sakit demam, tapi demamnya juga ringan. Jadi aku waktu itu seperti tahu kalau tubuhku tuh ada sesuatu yang salah, bahwa ini bukan flu biasa, tapi juga nggak kepikir dan mungkin nggak mau mengakui ada kemungkinan bahwa itu COVID. Dan aku waktu dinyatakan, waktu adikku dan ibuku dinyatakan positif itu, kondisinya aku secara klinis udah sehat gitu, sebetulnya sudah sehat. Wanita yang berprofesi sebagai produser seni ini sempat kecewa saat dirinya dan keluarganya mendapat stigma negatif dari masyarakat saat itu. Mengingat kasus positif saat itu masih terbilang langka di Indonesia, maka Ratri dan keluarga seolah menjadi sasaran kemarahan masyarakat. Identitas kita terkuak, kemudian netizen jadi punya akses ke kehidupan pribadi kita. Kemudian sebetulnya kalau aku bilang sekarang sih refleksi ya, bukan stigma yang kita hadapi, tapi bullying terhadap kita gitu. Kita bertiga, Sita adikku sudah berangsur membaik, kemudian ada bullying dan persebaran informasi tentang kita, dan itu membuat mental kita bertiga, terutama Sita menjadi down, dan karena mental dia down, kemudian langsung dia panas lagi, batuknya jadi parah lagi gitu. 1 tahun yang dilewati dengan penuh perjuangan tentu membutuhkan upaya maksimal dan kesadaran semua pihak untuk benar-benar taat pada protokol kesehatan. Guna mengendalikan tingginya angka penularan, pemerintah mendatangkan sejumlah vaksin ke Indonesia. Selain itu, Indonesia sendiri saat ini tengah mengembangkan vaksin, diantaranya vaksin merah putih dan vaksin Nusantara. Sayangnya hingga kini vaksin Nusantara masih memicu polemik. Tahun 2020 telah meninggalkan catatan panjang tentang kehilangan orang-orang tersayang akibat pandemi. Kelik segera kembali.